Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Reni Ariandani dan di sini saya akan memaparkan laporan penelitian saya yang berjudul Perlindungan Hak Atas Kesehatan Reproduksi bagi Buruh Perempuan di Perkebunan Sawit. Pertama-tama saya akan memaparkan latar belakang kenapa kemudian isu ini menjadi penting. Perkebunan sawit sering juga disebut sebagai the cruel industries atau industri yang kejam karena sangat banyak kasus eksploitasi buruh yang terjadi di dalamnya. Di samping itu, sarana tempat tinggal buruh tidak memadai, sanitasi buruh, pekerjaan yang berisiko gangguan kesehatan seperti perawatan lahan, pemupukan, penyemprotan, garuk piringan, dan kutipan brondolan, dan itu dilakukan tanpa diberi alat pelindung diri dan tidak diberi hak istirahat terkait fungsi reproduksinya seperti hak cuti haid dan hak cuti hamil. Hal itu juga berkaitan dengan status kerja yang rentan, di mana dalamnya termasuklah buruh harian lepas, dan mayoritas BHL atau buruh harian lepas ialah perempuan. Juga dipengaruhi dari tuntutan hasil panen dari perusahaan yang sangat tinggi, sehingga pemanen akan dibantu dari tenaga kerja yang tidak terikat dengan perusahaan, dalam hal ini perempuan. Dan perempuan, selain tidak diupah dengan kerja-kerjanya yang riskan, dia juga mesti melalui itu dengan beban ganda karena perannya sebagai ibu rumah tangga. Teman-teman sekalian, sebagian hak normatif buruh perempuan sebenarnya sudah tertuang dalam kerangka hukum, baik pada hukum internasional, hukum nasional, maupun peraturan-peraturan turunan lainnya. Namun, bagaimana dengan pemenuhan hak kesehatan reproduksi mereka? Olehnya itu, saya di sini mengangkat dua pokok permasalahan. Yang pertama, bagaimana kerangka hukum perlindungan hak atas kesehatan reproduksi bagi buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit, dan bagaimana peluang kebijakan pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit. Adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif, menggunakan analisis yuridis normatif, teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan studi peraturan perundang-undangan, penelitian kepustakaan dengan sumber data dari buku, jurnal, skripsi, kertas kebijakan, skripsi, artikel, press release, dan lain sebagainya. Kita lanjut pada pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas terkait perlindungan hak atas kesehatan reproduksi bagi perempuan. Di sini saya mengutip pemikiran dari John Locke bahwa negara didirikan dengan tujuan melindungi hak-hak kodrati manusia. Sebagai konsekuensinya, pemikiran ini menjadikan hak sebagai gagasan utama dalam pengorganisasian negara yang sekaligus membatasi kekuasaan negara. HAM sebenarnya tidak mempermasalahkan faktor gender. Perlindungan HAM dimaksudkan untuk melindungi hak-hak seluruh manusia. Untuk itu, dalam pendiskusian HAM, yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah kepentingan pihak yang kurang beruntung. Dalam hal ini, buruh perempuan yang rentan di perkebunan sawit. Konsep hak asasi perempuan itu baru muncul dalam konsep tersendiri sebagai upaya untuk mengembalikan HAM sebagai hak yang dasarnya human dignity, karena selama ini perlindungan HAM cenderung sering mengesampingkan perempuan karena konteks budaya dan subordinasi yang sering perempuan alami. Nah, teman-teman sekalian, Konstitusi Indonesia sebenarnya telah menjamin bahwa hak atas kesehatan merupakan hak dasar bagi manusia, dan masalah kesehatan perempuan yang utama adalah masalah kesehatan reproduksinya, yang mencakup tindakan baik pemeliharaan, pencegahan, pengobatan atas sistem organ-organ tubuh yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Dan negara harus mengambil semua langkah yang tepat dalam memberi kemudahan akses layanan kesehatan reproduksi kepada masyarakat, termasuk pekerja perempuan di perkebunan sawit. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana sih situasi tenaga kerjaan di perkebunan sawit? Di sana, perkebunan kelapa sawit itu area pelosok dan cukup ekstrim karena terletak jauh dari pusat kota dan sulit aksesnya. Hal ini berakibat pada banyaknya bahaya yang mengancam buruh yang bekerja di tengah-tengah kebun. Di lain sisi, perusahaan perkebunan sawit yang sangat memperhitungkan aspek ekonomis, kemudian menetapkan target yang sangat tinggi terhadap tenaga kerjanya. Hal itu disertai sanksi denda kalau target tidak tercapai, sehingga buruh terpaksa mencari tenaga bantuan, dalam hal ini istrinya sendiri atau kernet. Nah, ini berhubungan lagi dengan status hubungan kerja rentan atau prekarius yang mencakup banyak hal yang tidak manusiawi. Nah, BHL dan kernet disebut invisible labor karena tidak tersentuh oleh perlindungan hukum meskipun
mereka bekerja di bagian inti seperti perawatan, justru mereka yang tidak diberi perlindungan maksimal oleh perusahaan dan sayangnya mayoritas buruh harian lepas di sini pada bagian perawatan ialah perempuan. Nah, fakta baru bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak melengkapi buruh dengan perlengkapan yang memadai dan membuat buruh harus mengalami resiko-risiko akibat dari pekerjaannya. Nah, mereka hanya mendapat peralatan K3 yang hanya bertahan 4 bulan dan itu hanya diberi 1 kali di awal masuk kerja dan tidak digantikan oleh perusahaan. Padahal banyak yang mengalami kecelakaan kerja, seperti kaki yang tertusuk duri, mata yang kemasukan duri dengan tidak sengaja, terhirup pupuk, hingga kulit yang rusak dan melepuh saat melakukan pemupukan dan penyemprotan obat hama yang merupakan zat kimia berbahaya, sering melukai kulit bagian belakang tubuh buruh perawatan saat melakukan penyemprotan. Hal ini dapat memberikan dampak gatal dan kulit yang melepuh. Pada saat melakukan pemupukan tanpa dilengkapi dengan masker akan mengakibatkan banyak buruh perawatan yang terhirup zat pupuk yang disebar di perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya kita membahas tentang kerangka hukum perlindungan hak atas kesehatan reproduksi buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit. Saya mengidentifikasi mulai dari UUD 1945 terdapat pasal 28H ayat 1, 2, 3, dan pasal 28I ayat 2 dan 5 yang setelah saya analisa, saya menyimpulkan bahwa konstitusi memberi mandat kepada negara untuk memastikan rakyatnya mendapat kemudahan jaminan kesehatan dan perlakuan khusus termasuk untuk jaminan kesehatan reproduksi bagi buruh perempuan. Kemudian, pada Undang-Undang 391999 tentang HAM, saya menemukan pasal 49 ayat 2 dan ayat 3. Saya simpulkan bahwa hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya ternyata dijamin dan dilindungi oleh hukum. Nah, ketentuan itu pula yang menjadi dasar terbentuknya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Saya juga menemukan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003, pasal 81 ayat 1, pasal 82 ayat 1, 83, 84, 93 ayat 2 huruf B dan G yang lebih spesifik, dan pasal 153 ayat 1. Sebenarnya tentang ketenagakerjaan ini mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan. Namun UU Ketenagakerjaan itu kurang tepat dalam pemenuhan hak buruh di sektor perkebunan sawit karena memang beda konteks dan tempatnya sangat berbeda, resikonya juga berbeda. Hingga Undang-Undang Ketenagakerjaan ini lebih sesuai pada sektor manufaktur saja. Nah, di Konvensi CEDAW, pasal 11 ayat 1, huruf F dan pasal 12 ayat 2, diperlihatkan bahwa negara perlu membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di lapangan pekerjaan, khususnya hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan dalam hal ini reproduksi. Negara wajib menjamin pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa sesudah persalinan dengan memberikan pelayanan gratis. Selanjutnya kita membahas soal urgensi pembaruan hukum perburuan di sektor perkebunan sawit untuk pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi buruh perempuan. Bahwa kerangka hukum yang ada dan penerapannya tidak atau belum cukup mengakomodir hak asasi buruh perempuan. Sementara perempuan adalah pihak yang paling dirugikan oleh status hubungan kerja yang rentan. Mereka bekerja bertahun-tahun tapi tidak pernah dijadikan buruh tetap. Negara malah menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan melalui kebijakan ekspansi perkebunan, kebijakan ketenagakerjaan, dan ketiadaan perlindungan pemenuhan hak buruh perempuan di perkebunan sawit melalui pengeluaran kebijakan. Nah, buruh kernet perempuan yang membantu suaminya yang pemanen tetap bekerja tanpa menerima upah, dibarengi beban kerja sebagai ibu rumah tangga. Saya mengutip di sini catatan dari Koalisi Buruh Sawit bahwa 50%, lebih dari 50% dari 18 juta buruh harian lepas perkebunan sawit itu merupakan perempuan. Dengan status hubungan kerja yang rentan itu, maka perempuan akan semakin dijauhkan oleh hak dasarnya, hak kesehatan reproduksi mereka yang memerlukan pelayanan khusus. Nah, resiko kesehatan yang dihadapi buruh semakin tinggi. Untuk itu, perlu pembaruan hukum perburuhan ini yang mengakomodir kebutuhan buruh, khususnya di sektor perkebunan.
karena kesehatan reproduksi perempuan di sektor perkebunan akan sangat rentan karena hampir setiap hari bersentuhan dengan bahan-bahan kimia di sana. Nah, sebenarnya Indonesia telah meratifikasi semua konvensi inti ILO, namun tidak ada satupun yang berkaitan dengan khusus perkebunan yang sudah diratifikasi. Hal itu urgen karena buruh perempuan seperti yang saya katakan tadi, hampir tiap hari bersentuhan dengan bahan kimia sebagai buruh perawatan di perkebunan sawit. Selanjutnya kita membahas soal peluang kebijakan pemenuhan hak atas kesehatan reproduksi buruh perempuan. Di sini saya memetakan bahwa kita berangkat dari konstitusi yang sebenarnya cukup mengakomodir dan menegaskan bahwa sangat penting untuk membentuk peraturan perundang-undangan untuk memenuhi hak asasi manusia, lebih khusus lagi hak asasi perempuan dengan mengakomodir pemenuhan hak atas kesehatan reproduksinya. Di sini saya mulai dari RSPO yang sebagai salah satu terobosan penting kelompok industri untuk mencoba mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan lingkungan dalam siklus industri sawit. Dari situ bisa kita tegakkan bersama-sama dan dijadikan referensi dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja atau peraturan turunan lainnya yang lebih khusus untuk melindungi buruh perempuan agar dapat mengikat para pihak terkait di perkebunan sawit untuk memenuhi tanggung jawabnya. Kemudian meratifikasi konvensi ILO yang belum diratifikasi oleh Indonesia, khususnya hak atas kesehatan reproduksi bagi buruh perempuan perkebunan sawit. Di antaranya ada konvensi ILO tentang kondisi kerja para pekerja sektor perkebunan dan konvensi tentang keselamatan di bidang pertanian, dan juga konvensi ILO mengenai perlindungan maternitas dan rekomendasi nomor 191 tahun 2000. Itu semua peluang yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak kesehatan reproduksi bagi buruh perempuan di perkebunan sawit. Nah, di sini kesimpulan saya bahwa situasi atau hak kesehatan reproduksi perempuan di buruh perempuan di perkebunan sawit sudah dalam keadaan darurat dan butuh penanganan. Selain karena akses fasilitas kesehatan yang tidak memadai di sana, status kerjanya juga menjadi alasan mengapa kemudian perlindungannya semakin dibatasi. Olehnya itu kita butuh semacam kebijakan khusus untuk melindungi hak-hak buruh yang bekerja di sektor perkebunan sawit, khususnya hak kesehatan reproduksi bagi buruh perempuan. Nah, berdasarkan hasil riset, di situ saya menyimpulkan bahwa semua rangkaian peraturan perundang-undangan itu tidak cukup mengakomodir pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan yang bekerja di sektor perkebunan sawit karena belum ada aturan yang spesifik. Untuk itu, beberapa peluang kebijakan yang setelah saya paparkan tadi merupakan jalan yang dapat kita tempuh seperti perbaikan rumusan RSPO, mengeluarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja, dan meratifikasi konvensi-konvensi ILO yang belum diratifikasi oleh Indonesia, padahal itu sangat penting untuk mengakomodir hak-hak buruh yang bekerja di sektor perkebunan sawit. Nah, namun sebenarnya tanpa harus meratifikasi, norma-norma yang ada di konvensi tersebut dapat diadopsi oleh pemerintah melalui pembuatan aturan teknis seperti peraturan Menteri Tenaga Kerja. Nah, itu kesimpulannya dan saran saya, selain kita melahirkan kebijakan terkait pemenuhan hak, kita juga perlu menegakkan pengawasan yang ada, mengingat industri perkebunan sawit sangat sulit dijangkau oleh media, publik luar, sehingga pengawasannya sangat minim dan kerentanan pekerja yang bekerja di tengah-tengah perkebunan sawit itu sangat rentan. Untuk itu, selain melahirkan kebijakan, kita perlu mengefektifkan pengawasan juga. Mungkin itu saja karena waktu terbatas, teman-teman bisa mengakses laporan penelitian saya selengkapnya dan memberi saran dan kritik juga melalui link berikut, yaitu bit.ly/hak-kespro buruh perempuan sawit. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.